Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 560, aku bahkan bisa mengabaikan leluhurku. Tidak lama kemudian, orang-orang datang lagi ke bangsal. Namun, keluarga Seng tidak mengenali mereka. Mereka meminta agar lelaki tua itu dipindahkan ke rumah sakit lain bersama dokter. Seng Kai berdiri dan bertanya, siapa kamu? Kami adalah para ahli yang disewa oleh Tuan Seng Xiao untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Tuan Tua Seng dan menyusun rencana perawatan khusus untuknya, salah satu dari mereka menjawab. Seng Xiao, mendengar nama itu, Seng Kai mencibir. Dulu dia membuat kakek terlalu marah untuk mati, tapi sekarang dia bertingkah lagi. Saat itu, Seng Bowen tiba di rumah sakit dari Huang Yao dan memasuki bangsal. Ada apa? Kakak ke-8 menyuruh beberapa orang datang ke sini untuk mengobati kakek. Alasannya tampaknya masuk akal, tetapi kita semua tahu apa yang ada dalam pikiran kakak ke-8. Siapapun yang memiliki mata jernih dapat melihat apa yang akan dia lakukan, bukan begitu? Seng Kai menghentikan mereka. Kami tidak akan membiarkan kalian melakukan apapun yang kalian inginkan. Kakak ke-8 tidak akan menyakiti kakek. Tentu saja kau percaya padanya. Aku tidak. Aku sudah melihat tipu daya yang kau dan kakak ke-8 coba lakukan di sini. Kau ingin mengendalikan kakek, agar kau bisa mengendalikan Huang Yao, kan? Tidak mungkin. Seng Kai tidak mau mengalah. Tuan muda kedua, tindakanmu mungkin hanya akan memperburuk kondisi ketua lama. Jangan gunakan ini untuk menakut-nakutiku, kata Seng Kai tegas. Aku tidak akan membiarkan orang serakah dan ambisius sepertimu menyentuh kakek kecuali dia datang untuk berbicara langsung denganku. Melihat ini, Seng Bowen memutar matanya. Tepat saat dia hendak membuka mulutnya, pintu didorong terbuka lagi. Dan pria itu berkata dengan tenang, apa yang ingin kamu bicarakan? Kakak ke-8. Seng Bowen segera menatap Seng Xiao. Ketika para dokter dan perawat melihatnya, mereka tahu bahwa orang yang bertanggung jawab sebenarnya telah datang. Karena aura Seng Xiao sangat kuat, sehingga tidak ada yang bisa mengabaikannya. Karena kalian sudah datang, baguslah. Kita akan bicara. Seng Kai berdiri. Kalian semua, keluar saja. Mengapa bukan kalian yang pergi? Seng Bowen tak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh kakek sebelum ada keputusan. Seng Bowen terdiam. Semuanya, tetaplah di sini, kata Seng Xiao langsung. Kamu boleh mengatakan apapun yang kamu mau di sini. Aku tidak ingin membuang-buang waktu untukmu. Buang-buang waktumu. Seng Kai tertawa agak sedih. Kakak ke-8, kamu sudah percaya padaku sebelumnya. Kalau tidak, kamu tidak akan menyerahkan Huang Yao kepadaku. Jadi mengapa kamu menentangku sekarang? Apa kau tidak tahu alasannya? Seng Xiao berjalan ke sofa dan duduk. Kau salah. Aku tidak menyerahkan Huang Yao padamu. Kakak kedua yang melakukannya, yang telah kau bunuh, kalau kau lupa. Kakak kedua bukanlah orang yang suka mempermalukan dan mewaspadai saudaranya hanya untuk menjaga kekuasaannya. Tapi kau melakukannya. Kau takut orang lain mencuri kekuasaanmu, merampas segalanya darimu, jadi kau menjadi orang yang sangat egois. Bagaimana kau bisa punya muka untuk meminta kepercayaanku? Kau pernah bertanya padaku apakah aku menyesal meninggalkan kekacauan Huang Yao? Sekarang, aku dapat menjawabmu dengan tegas bahwa aku tidak menyesalinya sedikitpun. Karena kemalanganmu bukan disebabkan olehku. Kau terlalu memanjakan diri dengan aura putra mahkota sementara kau mengeluh tentang aku yang meninggalkanmu banyak masalah untuk dipecahkan. Tapi jika aku tidak pernah pergi, posisi putra mahkota tidak akan pernah menjadi milikmu. Kau ingin mendapatkan buahnya, tetapi kau tidak ingin mengorbankan apapun. Apakah kau pikir hal seperti itu ada di dunia ini? Aku tahu kamu pandai berkata-kata. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Awalnya Seng Kai ingin berbicara dengannya, tetapi sekarang, dia ingin melarikan diri. Kau benar-benar pecundang. Komentar Seng Xiao. Kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi resepsionis di Zongteng. Aku ingin jujur padamu. Aku meremehkanmu. Kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Kakak ketiga telah tunduk padamu selama ini. Aku tidak punya waktu untuk melakukannya. Apa kau pikir kau bisa menghentikanku? Dia menatap Seng Kai dengan dingin. Nada suaranya menjadi jauh lebih tajam. Dia tidak menunjukkan wajah apapun kepada Seng Kai. Kamu, dan dia. Seng Xiao menunjuk Gu Ziling. Selama perawatan kakek, aku tidak ingin melihat wajah-wajah ini di rumah sakit. Jika kamu ingin memaksakan diri, aku akan ikut denganmu. Saudara ke-8, kamu suka sekali menindas orang-orang yang tidak berdaya. Itu karena kamu tidak mampu, jawab Seng Xiao lugas. Mengapa kamu tidak mendengarkan ketika aku menasihatimu dengan baik? Kamulah yang memintanya. Saat kemarahan Seng Xiao membesar, semua orang di bangsal merasa takut. Sejak dia mendirikan Zongteng, dia jarang bertindak seperti ini. Namun hari ini, orang yang membuat masalah di bangsal adalah orang yang unik. Seng Xiao, Kai adalah saudaramu. Aku adalah seseorang yang bahkan bisa mengabaikan leluhurku sendiri.
Seng Xiao membantah Gu Ziling dengan kata-kata tajam. Gu Ziling, kontribusimu terhadap perubahan di Seng Kei tidaklah kecil. Jika kamu tidak ingin bisnis kakek dari pihak ibumu hancur total, lebih baik kamu menghindariku setiap kali kamu melihatku di masa depan. Kamu membuatku jijik. Aku memberimu 2 atau 3 detik untuk menghilang dari pandanganku. Jika tidak, aku akan menunjukkan kepadamu Seng Xiao yang baru. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, jantung semua orang berdebar kencang. Seng Kei terdiam selama 2 detik. Akhirnya, dia keluar dari bangsal kakek Seng. Dan tentu saja, setelah suaminya pergi, bagaimana mungkin Gu Ziling masih berani tinggal? Kakak ke-8 sangat menakutkan saat dia marah. Melihat mereka pergi, Huran segera berbisik ke telinga kakak ketiga. Tentu saja dia bisa. Kalau tidak, menurutmu bagaimana dia bisa mengelola keluarga Seng selama ini? Kata kakak ketiga, luar biasa. Tuan Seng, saya rasa tidak perlu konsultasi. Tuan Seng sudah bangun, kata dokter yang memeriksa kakek Seng. Mungkin kata-kata Anda yang membuatnya terstimulasi, sehingga dia sadar kembali. Seng Bowen segera melihat ke depan. Benar saja, kakek Seng telah membuka matanya. Kakek, bagaimana perasaanmu? Kakek Seng merasa sulit untuk berbicara setelah koma sepanjang malam. Aku baik-baik saja. Dia memang terbangun karena suara kakak ke-8. Tetapi dia tidak tahu bahwa Seng Xiao memarahi kakak kedua. Karena dia sudah bangun, biarkan dokter memeriksanya sekali lagi. Aku masih harus menyelesaikan banyak hal jadi aku akan kembali ke Zongteng sekarang. Seng Xiao tidak ingin memberitahu kakek Seng bahwa dia datang. Kakak ke-8, kamu masih peduli dengan kakek, kan? Seng Xiao tidak menjawab dan membiarkan Su Ce membuka pintu. Sosoknya menghilang di koridor rumah sakit hanya dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, Seng Kei dan istrinya berada di taman rumah sakit. Ziling, tahu nggak? Aku benar-benar lelah. Aku ingin meninggalkan keluarga Seng sepenuhnya. Aku ingin memulai bisnisku sendiri. Aku benar-benar tidak ingin diperlakukan seperti anjing oleh Seng Xiao. Aku tidak ingin diperintah untuk melakukan ini dan itu lagi. Bagaimana mungkin Gu Ziling tidak marah juga? Kai, kenapa kita tidak pergi dan memulai keluarga kita sendiri? Aku akan meminta bantuan dari kakek dari pihak ibu. Dan dengan saham kita di Huang Yao, itu seharusnya sudah cukup.